Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai manusia diibaratkan sebagai sebuah kaca yang ketika kita berdiri di depan kaca itu, kita melakukan apa di depan kaca itu, kita bisa melihat apa yang kita lakukan. Dalam kehidupan kita, bila kita ingin untuk orang lain mengasihi kita, kita ingin untuk orang lain menghargai kita, maka yang harus kita lakukan lebih dulu adalah kita mengasihi dulu orang lain atau kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengharapkan orang lain harus menghargai kita, kita mengharapkan orang lain harus menghormati kita, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus menghargai dan menghormati orang lain lebih dahulu. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di saat ini, Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-28 sampai pada ayat yang ke-34 mau menggambarkan kepada kita semua. Dalam firman ini ada percakapan antara Yesus, orang Saduki, tetapi juga ahli Taurat. Orang Saduki di sini saya dapat menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang kehidupannya ada dalam kesejahteraan, atau mereka mau dikatakan bahwa mereka ada dalam kemakmuran. Ketika dikatakan bahwa hidup dalam kemakmuran, berarti segala sesuatu yang di dalam hidupnya itu tidak berkekurangan. Semuanya pasti ada dan semuanya pasti cukup. Karena dikatakan makmur. Kalau makmur berarti dalam segala hal semuanya terpenuhi. Tetapi yang menjadi satu tekad dalam kehidupan mereka yang mereka selalu pegang, yaitu mereka selalu dan senantiasa taat untuk ada pergi untuk beribadah di gereja. Mereka selalu melakukan hal itu dalam kehidupan mereka. Kemudian ketika mereka sudah pergi ke bait Allah atau gereja itu, mereka tujuan utamanya mereka mempersembahkan, memberikan korban syukur kepada Tuhan. Kemudian yang dikatakan ahli Taurat dalam 3 tokoh tadi, ahli Taurat adalah kelompok orang Yahudi yang sangat berpengaruh dan berpegang pada hukum atau Taurat Musa. Mereka adalah orang-orang yang taat dan selalu berpegang pada Taurat Musa. Peraturan-peraturan yang ada pasti mereka jalani, mereka taati. Bukan saja peraturan yang ada di dalam daerah mereka, tetapi yang mereka sangat taati dan jalani, yaitu adat istiadat nenek moyang. Adat istiadat itu ketika diturunkan bagi mereka, mereka akan melakukan secara mutlak dalam kehidupan yang mereka jalani dari hari lepas ke hari. Dan tokoh yang ketiga yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang selalu menjadi sasaran ahli Taurat untuk selalu mencari-cari kesalahan. Jadi ketika Yesus berbuat sesuatu yang baik, pasti mereka mencari jalan atau mencari alasan supaya mempersalahkan Yesus. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 3 tokoh ini yang dilaksanakan, yaitu perbincangan mereka tentang hukum yang utama.
atau hukum yang terutama. Hukum yang pertama dan yang terutama yaitu Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, tetapi juga dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Jadi kita akan disalahkan ketika kita mengasihi Tuhan itu hanya dengan separuh hati atau hanya di bibir mulut. Kalau kita mengatakan bahwa saya sudah mengasihi Tuhan. Kenapa saya mengasihi Tuhan? Karena saya rajin pergi ke gereja, saya rajin membantu orang lain, saya suka untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Tapi yang dituntut di sini bukan berarti menolong orang lain, rajin beribadah kepada Tuhan, terus itu dikatakan bahwa dia sudah mengasihi Tuhan. Yang dikatakan dia atau kita mengasihi Tuhan, itu berarti bahwa kita sudah benar-benar mengenal Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, dengan seluruh jiwa, roh, kekuatan kita berikan semua untuk Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita lebih mengenal Tuhan daripada orang lain lebih mengenal Tuhan. Dan hal yang kedua yang diperbincangkan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum ini adalah merupakan kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi sesama yang ada di sekeliling kita, itu belum dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita mengasihi sesama manusia, sesama kita yang ada di sekeliling kita, terus kita melupakan Tuhan, itu berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Biarpun kita sudah mengasihi sesama manusia yang ada di sekeliling kita. Karena dalam firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita mengatakan bahwa saya sudah mengasihi sesama saya yang ada di sekeliling saya. Saya sudah membantu orang ini, saya sudah memberikan orang ini punya segala sesuatu, jadi itu saya sudah mengasihi dia. Tapi yang dikatakan mengasihi di sini, kita harus mengerti bahwa mengasihi siapa saja, mengasihi Tuhan atau sesama kita bukan karena ada alasan-alasan tertentu atau ada momen-momen tertentu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita bilang bahwa kita sudah mengasihi sesama kita karena kita sudah membantu dia, kita sudah memberikan materi-materi kepada dia ketika dia membutuhkan, kita sudah melayani dia ketika dia sakit dan lain sebagainya. Tetapi itu semua hanya karena mau menunjukkan kepada orang lain kalau saya bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan atas dasar kasih atau mengasihi. Kadang-kadang ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita bilang cukup kita datang di gereja, kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita datang di gereja, kita beribadah kepada Tuhan, kadang-kadang yang kita bawa dari rumah bukan hati yang penuh dengan sukacita, atau kita membawa kehidupan kita untuk serahkan kepada Tuhan, tetapi ada alasan-alasan tertentu yang kita bawa. Kita mau menunjukkan kepada orang lain yang ada dalam persekutuan ini, kalau kita memiliki segala sesuatu, kita memiliki harta benda yang lebih daripada orang lain, kita memiliki baju yang lebih bagus daripada orang lain, atau lain sebagainya. Kadang-kadang ketika kita masuk, biasanya kalau kita datang sudah terlambat di gereja, biasa kita duduk di belakang-belakang.
Tapi ada orang yang merasa bahwa dia memiliki segala sesuatu dalam kehidupannya. Dia masuk, dia langsung di depan, dan tidak diam-diam dia punya gerakan-gerakan yang membuat orang lain tidak fokus lagi untuk mendengarkan firman Tuhan atau mengikuti ibadah dengan baik, karena tingkah dan laku daripada orang tersebut. Karena dia bukan datang dari rumah dengan hati yang benar-benar untuk mau beribadah, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, atau mau mengasihi Tuhan. Tetapi dia datang dengan motivasi-motivasi lain untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia memiliki segala sesuatu melebihi orang lain. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kedua hukum yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk harus melakukan dalam hidup kita, maka mari kita belajar untuk selalu dan senantiasa melakukan perintah. Perintah yang diberikan itu berarti kita harus melakukan, tidak bisa tidak melakukan. Yang dikatakan perintah berarti harus melakukan. Untuk itu mari kita melakukannya untuk setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kita saling menyayangi, kita saling mengasihi, kita saling membantu satu dengan yang lain. Ketika kita memiliki kelebihan-kelebihan yang ada dalam kehidupan kita, mari kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Jangan kita menunjukkan bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih, tetapi mari kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain, agar supaya dalam kehidupan kita ada dalam kebersamaan atau saling peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita di saat ini yaitu hidup bersama dalam kepedulian, dan subtema bersatu menjadi berkat. Maka kita diajak untuk selalu dan senantiasa memuji Tuhan. Kita diajak untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, kita merupakan ciptaan yang paling mulia, yang paling spesial daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kenapa saya katakan bahwa kita merupakan ciptaan yang paling spesial? Karena kita memiliki akal budi, pemikiran yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Ciptaan yang lain tidak memiliki pemikiran, tidak memiliki akal budi. Untuk itu dengan akal budi yang Tuhan berikan bagi kita semua, mari kita mempergunakan itu sebagai sesuatu yang bisa merubah akan kehidupan kita, untuk ada dalam kebersamaan dan saling peduli dalam kehidupan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Untuk itu lewat firman Tuhan kita di saat ini, firman Tuhan mau mengajak kita supaya kita saling peduli satu dengan yang lain dalam kondisi apapun, baik itu dalam susah, dalam senang, atau dalam kondisi-kondisi COVID yang kita hadapi di saat ini. Kadang-kadang kita yang memiliki sesuatu yang lebih, kita tidak mau untuk berbagi kepada orang lain. Padahal dalam situasi COVID seperti ini ada di antara kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada yang di PHK daripada pekerjaan, atau dirumahkan daripada pekerjaan. Mari kita jangan membeda-bedakan dalam kehidupan kita, tetapi mari kita saling melengkapi, kita saling membantu satu dengan yang lain, agar supaya kehidupan dalam kebersamaan dan kepedulian itu selalu terjalin dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yaitu kita dituntut untuk bagaimana bisa mengasihi Tuhan dan sesama, sebab seringkali kita tidak dapat melakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini.
Terkadang kita tidak mampu untuk membangun hubungan atau kebersamaan itu. Tetapi di saat ini mari kita belajar untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, biarpun itu menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan selalu dan senantiasa mengasihi kita. Terbukti nyata bahwa di hari ini kita boleh ada di saat ini berkumpul dalam suatu persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada orang lain yang bisa mengatakan bahwa kenapa orang lain bisa hidup sampai hari ini? Kenapa orang tua saya tidak bisa hidup sampai saat ini, tapi orang tua yang lain masih ada sampai saat ini? Jawabannya adalah karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, untuk kita memperbaiki akan kehidupan kita dari yang tidak baik untuk menjadi yang terbaik. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masalah atau kita mengalami musibah dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan bisa izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan anak saya, orang tua saya, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus sadari bahwa dalam kehidupan kita ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan mempersiapkan kehidupan kita, Tuhan memperkuatkan iman percaya kita untuk semakin kuat menghadapi akan persoalan kehidupan yang kita hadapi. Ketika Tuhan terangkat ke sorga, Tuhan boleh memberikan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita semua untuk menuntun kita melewati hari-hari hidup. Untuk itu ketika masalah, musibah terjadi dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan terus menuntun kita, menguatkan kita, menopang kita untuk bisa melewati semuanya itu dengan baik. Ketika kita sudah melewati semuanya itu dengan baik, maka segala rancangan, segala rencana yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita, Tuhan sudah menyediakan di depan kita. Apa yang kita mau capai di sana, tetapi kita harus melewati akan fase-fase yang ada. Bukan kita mau mendapatkan sesuatu di sana, kita langsung pergi dan mengambil atau mendapatkannya. Kita mau mendapat pekerjaan, kita mau menjadi seorang sarjana, kita harus melewati tingkat-tingkat pendidikan yang ada. Untuk itu, ketika kita mau mendapatkan kebaikan, rencana yang boleh Tuhan sediakan yang terindah bagi kehidupan kita, maka kita harus melewati akan fase-fase itu. Bukan kita berjalan lurus-lurus saja, tidak ada tantangan atau rintangan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus melewati itu. Kita harus melewati, ada jalan yang rata, ada jalan yang turun, tetapi juga ada jalan yang turun naik. Dan ketika kita mampu untuk melewati jalan-jalan itu, maka damai sukacita Tuhan menyediakan kepada kita. Hal yang ketiga, kita harus mampu untuk menjadi seperti cermin yang bisa memantulkan perilaku kita. Ketika kita melakukan yang terbaik, kita bicara kepada orang lain sesuatu yang terbaik, maka mari kita melakukan lebih dahulu kepada orang lain. Kalau kita mau supaya orang lain melakukan itu kepada kita, mari kita lakukan lebih dulu kepada orang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita merasa bahwa kita ini adalah seorang pengurus, kita ini adalah seorang pemimpin, dan lain sebagainya, maka apa yang kita perintahkan harus orang lain mengikutinya.
Tetapi kita tidak menyadari bahwa kita adalah pemimpin, tetapi di atas kita kita punya pemimpin yang lebih tinggi. Jadi kalau kita mengharapkan orang lain untuk mengasihi kita, menghormati kita, mari kita lakukan lebih dahulu kepada orang lain. Supaya dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita dapat saling mengasihi dan dapat menjalin hubungan yang baik, yang erat, baik terhadap Tuhan tetapi juga terhadap kita semua di sekeliling kita. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita ada pada penghujung bulan Oktober 2021. Mari kita ingat kembali apa yang sudah kita lakukan di sepanjang bulan Oktober ini. Dari tanggal 1 sampai di hari ini. Apakah kita sudah mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita sudah mengasihi orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita? Di saat ini juga kita ada dalam reformasi. Reformasi ini yang dipelopori oleh Martin Luther. Reformasi ini artinya kita membuat perubahan dalam kehidupan kita. Reformasi ini bukan baru ada kemarin-kemarin ketika kata reformasi itu lagi top-top, bukan. Kata reformasi ini sudah berada atau berasal dari dulu, dari tahun 1533. Jadi bukan baru ada beberapa tahun kemarin yang dikatakan era reformasi, tetapi sudah ada sejak dulu, sejak kita belum ada, kita belum lahir, reformasi ini sudah ada. Untuk itu mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan selalu mengikuti Tuhan, mari kita buat reformasi dalam kehidupan kita, mulai dari kehidupan keluarga, rumah tangga, sampai kepada persekutuan yang ada. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau memang kemarin kita masih mengasihi dengan separuh-separuh hati, kita masih mengasihi dengan motivasi-motivasi lain, di hari ini, di hari reformasi ini, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mengasihi orang lain, kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita, supaya kita mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak binasa, kasih yang berasal daripada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang selalu mengikuti Tuhan, hanya satu yang mendasari kehidupan kita, yaitu kasih dari Yesus. Amin.